Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Ronald Idrus. Di sini saya mau menjelaskan tentang beberapa hal yang mungkin tidak diketahui bendahara di dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Di sini saya mau menjelaskan mungkin eh, ada beberapa hal yang keliru. Tolong diluruskan juga di kolom komentar jika ada hal-hal penjelasan saya yang agak keliru. Tapi ya, jika sekiranya video ini bermanfaat, tolong di komen atau mungkin di share ke teman-teman eh, pelaku bendahara yang lain, atau mungkin di subscribe mungkin atau di like ya. Saya langsung saja ya. Di sini di video ini juga saya mau menampilkan video yang saya dapat di YouTube, salah satu YouTuber yang mengupload video ini tentang bagaimana caranya pembuatan buku kas umum dengan buku kas umum manual dengan aplikasi Excel. Sebagaimana kita ketahui bersama, di Google, di platform-platform Google, mesin pencari lain, banyak kita dapati aplikasi pembantu bendahara, aplikasi buku kas umum yang mungkin sudah diotomatiskan dengan single entry. Tapi di samping itu juga, jika kita sebagai bendahara, kita harus memiliki kemampuan di dalam melakukan pencatatan buku kas umum, pencatatan transaksi keuangan. Karena tanpa pengetahuan itu, aplikasi yang kita gunakan akan jadi sia-sia. Akan sia-sia nanti bisa kita lihat di saat penutupan saldo kas yang mengalami selisih kas. Jika terjadi selisih kas di aplikasi itu, bendahara dengan ketidakmampuannya membuat buku kas umum secara manual ini akan sangat sulit mencari nilai-nilai selisih yang terjadi di penutupan kas. Makanya tiap bendahara itu harus paham tentang apa sih itu buku kas umum, apa kegunaannya, dan apa fungsinya. Jadi biar teman-teman bendahara saat menggunakan aplikasi di luar dari aplikasi buatan teman-teman sendiri, teman-teman bisa paham alurnya, proses pembuatan sampai view buku kas umum selesai atau sampai penutupan buku kas, maupun dia penutupan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Jadi teman-teman tidak keliru di dalam melakukan pencatatan buku kas umum. Kita langsung saja ya di video ini. Nanti link video ini akan saya share di deskripsi di bawah. Nanti teman-teman kalau baru berguna juga bisa di like atau di komen mungkin ke si yang punya YouTube-nya, atau di share juga atau di subscribe juga ya ke yang punya YouTube-nya, karena video ini sangat membantu. Video sederhana tapi menurut pandangan pribadi saya sangat membantu buat teman-teman bendahara. Kita lanjut saja. Simak video video ini teman-teman ya. Di sini dia membuat buku kas umum dibarengi dengan beberapa buku pembantunya, baik dia dari buku pembantu pajak, buku pembantu tunai, buku pembantu bank, dan ada satu mungkin yang dia tidak buat karena mungkin orientasi pembuatan buku kas dia ini hanya berorientasi ke buku kas bendahara dana bos ya, bendahara sekolah-sekolah ya. Jadi mungkin jarang terjadi di transaksi di sekolah-sekolah menggunakan uang panjar. Jadi di sini harusnya ada ketambahan satu buku pembantu lagi, yaitu buku pembantu pajar jika ada transaksi-transaksi panjar yang terjadi di bendahara. Panjar itu kadang kadang terjadi, kadang juga tidak terjadi. Makanya banyak bendahara sering tidak membuat buku pembantu panjar ini. Kita lihat teman-teman ya. Di sini dia membuat kolom nomor, tanggal, uraian, debit, kredit, dan saldo.
Ini satu dia lupa lagi. Ya, nomor bukti. Ya, benar. Nomor bukti ini sangat berguna juga jika teman-teman di saat melakukan pencarian nomor bukti tidak lagi membuka dokumen SPJ, dokumen pertanggungjawaban satu persatu. Tinggal teman-teman share saja nomor bukti yang teman-teman mau di buku kas ini. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ke dokumennya. Di dokumen yang nomor berapa yang ada nomor bukti yang teman-teman cari ini. Jadi pengisian kolom-kolom ini sangatlah bermanfaat teman-teman ya. Jadi jika teman-teman sudah membuat kolom ini, teman-teman harus mengisinya secara detail sesuai transaksi yang terjadi di teman-teman. Jangan sampai ada kolom yang kosong. Karena kalau ada kolom yang kosong agak sulit teman-teman buat mencari mencari bukti transaksi atau mencari uraian transaksi yang terjadi di tanggal berapa, seperti itu teman-teman. Nah, di sini dia mengatakan nomor bukti biasanya diisi dengan nomor kwitansi ya. Nomor bukti itu adalah nomor bukti transaksi yang ada yang teman-teman sudah isi di transaksi, di kwitansi. Kwitansi itu bukti uang keluar ya. Jadi bukan nota loh teman-teman. Nota itu nota, faktur itu lampiran-lampiran dari kwitansi. Jadi yang dicatat di dalam buku kas umum itu ialah bukti kwitansi, bukan nota. Ingat sekali lagi teman-teman ya. Yang dicatat di dalam buku kas itu, buku pembantu kas, buku pembantu bank adalah nomor kwitansi, bukan nomor nota ya teman-teman ya. Ingat lagi teman-teman ya, jangan sampai nomor nota yang ditaruh di dalam, yang dicatat di dalam ini bukan nota tapi kwitansi. Nah, dia mensimulasikan teman-teman, mensimulasikan pencatatan transaksi yang berawal dari 1 Januari 2019. Jadi sebelum melakukan transaksi di tahun 2019, teman-teman harus melihat posisi saldo tahun lalu, saldo akhir periode lalu. Jadi jika teman-teman membuka satu periode awal di dalam pencatatan pembukuan, teman-teman harus melihat saldo akhir di periode sebelumnya. Jadi contoh, di sini dia mengatakan di Desember 2018 dia masih ada saldo sebesar 2 juta. Jadi saldo awalnya itu dibawa ke pembukuan di awal 2019. Ya, saldonya 2 juta. Lihat teman-teman ya. Teman-teman bendahara perlu mengetahui cara membuat buku kas ini biar teman-teman saat penutupan kas jika terjadi selisih atau mungkin ada hal-hal yang teman-teman perlu telusuri di historis transaksi teman-teman bisa lebih paham mau nyarinya di mana begitu. Oke teman-teman, saya minum dulu ya sambil teman-teman melihat videonya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada debit sama dengan pemasukan, kredit sama dengan pengeluaran. Kenapa debit sama dengan pemasukan, kredit sama dengan pengeluaran di buku kas ini? Karena yang kita catat ini kas. Kas itu merupakan aset lancar. Aset lancar itu di akuntansi saldo normalnya di posisi debit. Jadi jika aset itu bertambah, nambahnya di kolom debit. Kalau aset berkurang, nambahnya di kolom kredit. Jadi karena kita nyatatnya ini masalah cash, masalah uang, jadi aset lancar, makanya tiap uangnya bertambah dia masuk di kolom debit, tiap uang berkurang dia masuk di kolom kredit. Tapi di sini saya pribadi di sini kalau mau membuat buku kas, saya tidak menggunakan deskripsi atau keterangan debit kredit seperti ini. Saya naruh penerimaan dan pengeluaran di kolomnya. Kolom debit saya ganti penerimaan, kolom kredit saya ganti pengeluaran. Biar teman-teman tidak bingung saat si buku kas ini kita mau lanjutkan ke pencatatannya ke dokumen yang lebih besar, bisa dibilang dengan buku besar untuk diteruskan ke neraca. Tapi di sini kita tidak bahas laporan keuangan ya.
kita bahas masalah pencatatan buku kas umum. Kalau kita bahas laporan keuangan, nanti saya akan buat video sederhana selanjutnya tentang masalah laporan keuangan organisasi perangkat daerah mungkin. Lanjut ya. Nah, kenapa tiap sheet buku pembantu dia mengcopy kolom yang sama? Karena kolom di buku pembantu juga formatnya itu sama. Tidak ada perbedaan antara format yang ada di buku kas umum, buku pembantu tunai, buku pembantu bank maupun buku pembantu pajak. Sama formatnya, ada nomor, tanggal, nomor bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran atau debit kredit, dan saldo. Di sini dia mensimulasikan tentang pembukuan ini ya, pembukuan dana bos. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini dia biasanya membuka lembaran baru tentang pembukuan keuangan di awal tahun itu, dia merujuk ke eh, apa buku rekening atau rekening koran atau mungkin buku rekening jasa giro, bukan rekening tabungan ya teman-teman. Jadi kelihatannya di sini dia sebelum mencatat ke buku kas umum, dia mau mencatat ke buku-buku pembantunya dulu, terus dia kutip ke buku kas umum. Kalau saya pribadi, saya lebih condong ke arah saya catat dulu di buku kas umum, terus buku pembantunya saya kutip dari buku kas umum yang saya catat tadi. Tapi di sini dia menggunakan sebaliknya, tapi ya lumayan, nggak masalah juga sih, selama perpindahan atau kutipan-kutipan saldo yang kita ambil dari buku pembantu itu kita evaluasi dulu sebelum kita salin ke buku kas umum. Sini dia catat di bank dia punya saldo 2 juta dan ada penerimaan dana bos di tanggal 10 Januari. Dia terima dana bos nilainya 100 juta. Karena dia catatnya penerimaan dana, makanya masuknya ke kolom debit. Dan saldonya di sini bertambah menjadi 102 juta. Ini pembuatan buku kas umum dengan aplikasi Excel ya teman-teman. Jadi teman-teman juga dengan rumus-rumus yang ada ini, teman-teman juga bisa membuat buku kas manual dengan tulisan tangan. Tapi zamannya kan sekarang teman-teman sudah canggih, jadi alangkah baiknya dibuatkan secara Excel juga ini. Cuma bahayanya pembuatan dokumen penting seperti ini menggunakan aplikasi Excel, teman-teman juga harus menjaga keamanan dari perangkat yang teman-teman pakai. Keamanannya mungkin dari virus atau mungkin pembukuan ini tidak bisa jatuh di tangan-tangan orang yang seharusnya tidak menggunakannya. Kan ada beberapa transaksi di dalam pembukuan ini, kalau tanpa penjelasan dari si bendahara, bisa jadi pemahaman akan keliru saat melihat posisi saldonya. Makanya pembukuan ini saat menyajikan saldo pembukuan harus disajikan oleh si bendahara yang membuatnya, karena yang lebih tahu tentang transaksi yang ada dalam buku kas ini yaitu bendahara. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau teman-teman membuat buku kas seperti ini dengan Excel, jadi teman-teman harus menjaga keamanan dari dokumen ini. Biar ketidakpahaman atas transaksi yang terjadi di dalam buku kas ini tidak jadi bias di saat buku kas ini jatuh di tangan orang lain yang mungkin tidak paham tentang masalah transaksi ini. Jadi ini teman-teman ya, dia sudah membuat buku kas, dia catat semua transaksi yang ada di bank dari tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 27 Januari, dia catat semuanya. Jadi dia lihat, setelah itu dia ambil tadi yang di ini. Nah, sekarang dia mau catat buku pembantu tunai. Nah, di sini dia sudah mau belanja ya teman-teman ya.
Kalau boleh teman-teman juga sambil melihat ini, teman-teman membuat aplikasi sendiri juga, Excel, dengan menggunakan kolom-kolom seperti ini, biar lebih paham di mana lebih paham alur dari pencatatan ini. Nah, dia melakukan simulasi pencatatan buku kas tunai yang semisalnya saldo kas di Desember atau periode sebelumnya ada 5 juta. Saldo kas tunai maksudnya teman-teman. Tercatat 5 juta. Nah, terus sudah ada transaksi ya teman-teman, pembelian ATK. Nilainya 3.300.000 teman-teman ya. Kalau bendahara-bendahara yang sudah lama atau sudah paham tentang pembukuan ini, setelah melihat transaksi ini, bendahara pemerintah daerah yang saya maksudin ya, bendahara-bendahara pemerintah ya, bukan bendahara swasta. Bendahara pemerintah yang sudah paham atau sudah pernah membuat buku kas seperti ini, jika melihat transaksi pembelian ATK 3.300.000, pasti sudah bisa prediksi catatan transaksi selanjutnya setelah pembelian ATK 3.300.000 ini. Prediksi mereka pasti setelah ini ada pencatatan pajak. Saya juga berprediksi seperti itu, tapi kita lihat ya, setelah ini dia langsung catat pajak atau dia nggak catat pajak. Kalau dia nggak catat pajak berarti dia keliru. Ayo coba kita lihat teman-teman ya, kita lanjut videonya. Saldonya berkurang teman-teman, tinggal 1.700.000. Nah, benar kan teman-teman? Ada pencatatan pajak. Di sini dia catat pajak pertambahan nilai. Nah, saya pause dulu teman-teman ya. Ada yang saya mau jelaskan sedikit tentang beberapa keliruan yang biasa terjadi di bendahara. Nah, di sini kan dia catat belanja 3.300.000 belanja ATK. Terimanya PPN 300.000. Karena kalau kita rumuskan nilai 10% dari 3.300.000 itu memang 300.000, nilai 10% pajak yang ada di dalam. Rumusnya nilai bruto 3.300.000. Boleh teman-teman buka kalkulator di handphone, mungkin kita uji nilai PPN-nya sudah benar atau tidak. Jadi kita kalau mau mengambil berapa sih nilai PPN di dalam angka bruto ya, itu angka sudah termasuk pajak ya, 3.300.000. Berapa sih angka brutonya? 3.300.000. Teman-teman coba dibahagikan dengan nilai 11. 3 juta nilai bruto dibagi 11, dapatnya nilai PPN ini 300.000 teman-teman. Nah, kekeliruan yang biasa terjadi di sini teman-teman, karena si bendahara melakukan pembayaran 3.300.000 terus ditahan nilai PPN-nya 300.000. Bendahara di sini kadang hanya mengentry atau melakukan input pencatatan belanja nilai netonya 3 juta. Makanya saat mau melakukan penutupan kas harian, mingguan atau bulanan, teman-teman pasti agak selisih atau keliru di angka-angka nilai bruto dan nilai neto atas transaksi yang ada pajak seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini hanya menginput nilai netonya, nanti di range awal akhir nilai saldo yang ada di tangan teman-teman itu beda dengan yang ada di pencatatan. Karena teman-teman di sini menginputnya atau melakukan pencatatan transaksi hanya mencatat transaksi netonya, transaksi bersih teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi melakukan pencatatan ya. Jangan sampai ada kekeliruan di dalam pencatatan transaksi keuangan. Nah, lanjut teman-teman ya. Kalau teman-teman bendahara OPD pasti bisa prediksi setelah pencatatan penerima PPN ini pasti dia mau mencatat apa. Kalau saya prediksi, kalau saya sebenarnya OPD, saya prediksi dia mau catat PPH. Tapi kalau saya bendahara dana bos, kebetulan dia yang dia simulasikan dana bos, kayaknya dia tidak catat PPH. Nanti saya jelaskan kenapa tidak ada pencatatan PPH padahal transaksi 3.300.000 ini
di aturan PPH sudah harus kena PPH. Aturan Kementerian Keuangan tentang pajak penghasilan pasal 22 harus kena PPH. Nah, di sini dia tidak catat PPH, teman-teman. Kenapa? Karena di Juknis dana bos dari tahun ke tahun itu, pembelanjaan yang menggunakan dana bos itu tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22. Jadi dibebaskan dari PPH 22. Tapi kalau di belanja yang menggunakan dana DAO di luar dari dana bos ya, itu tetap kena PPH 22 sesuai peruntukan nilai pajaknya di atas transaksi yang diatur. Begitu, teman-teman. Di sini karena dia belanja dana bos tidak kena PPH, makanya tidak ada pemungutan PPH. Nah, teman-teman, kenapa transaksi harus mencatat nilai brutonya? Kenapa? Kenapa transaksi harus mencatat nilai brutonya 3.300.000? Kenapa tidak catat neto terus langsung pembayaran PPN? Kenapa? Karena di aturannya itu bendahara pemerintah itu sebagai bendahara pengeluaran di secara khusus bendahara itu adalah wajib pungut pajak. Makanya karena sifatnya seperti itu, bendahara sebagai wajib pungut pajak, makanya bendahara harus melakukan pencatatan pajak karena bendahara sebagai wajib pungut pajak. Makanya bendahara harus melakukan pencatatan atas pemungutan dan penyetoran pajak. Makanya di tiap transaksi itu harus dicatat nilai brutonya sudah termasuk pajak. Karena setelah transaksi yang kena pajak, bendahara harus melakukan pencatatan, pemungutan, dan penyetoran pajak. Oke, lanjut teman-teman ya. Semoga video ini sangat membantu teman-teman ya. Video sederhana tapi insya Allah sangat membantu di dalam melakukan pencatatan keuangan di BKU. Nah, ini ada nilai 1.100.000 lagi. Karena nilainya sudah mencapai 1 juta, di atas 1 juta, makanya dikenakan PPN. Nah, ini saldo 1 juta ini teman-teman. Masih ada saldo 400.000 atas pemungutan PPN karena kita di sini belum melihat pembayaran dari pajak 300.000 sama 100.000-nya ini teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya. Nah, di sini dia mau mencatat penyetoran atas pajak yang dipungut yang tadi teman-teman. Nah, jadi dia pungut di tanggal 15 dan tanggal 16 dia store di tanggal 31 Januari. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, aturannya itu batas penyetoran pajak itu tanggal 10 setelah bulan berjalan, setelah bulan transaksi. Saya contohkan di sini dia pungut tanggal 15 Januari, jadi batas pembayarannya itu hanya sampai tanggal 10 Februari. Jika sudah lewat dari tanggal 10 Februari, dia bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang perpajakan. Jadi teman-teman ya, jangan sampai telat-telat bayar pajak. Itu bisa kena sanksinya. Teman-teman harus paham juga ya di dalam melakukan pengisian buku kas ini. Jadi jangan terlalu berharap di aplikasinya. Jangan terlalu berharap di aplikasi karena aplikasi itu dibuat sesempurna itu akan keliru jika yang dituangkan di dalam aplikasi itu hal yang tidak sesuai regulasi. Outputnya juga pasti keliru. Kalau yang keliru di input dalam aplikasi, outputnya pasti keliru. Makanya teman-teman di dalam melakukan pembukuan yang sudah menggunakan aplikasi maupun belum, teman-teman juga harus paham tentang buku kas umum ini. Nah, buku kas umum ini adalah gabungan dari semua buku pembantu yang ada di tangan teman-teman tadi yang kita sudah buat tadi kan. Buku pembantu bank, buku pembantu kas, dan buku pembantu pajak. Kalau programmer dia pasti sudah berpikir, oh ini bisa diotomatiskan. Iya,
bagus, ini pantas, ini bisa sangat mudah untuk diotomatiskan. Tapi di sini saya tidak menjelaskan bagaimana cara teman-teman buat software, buat aplikasi pembukuan. Saya di sini mengajarkan atau berbagi informasi ke teman-teman bagaimana cara melakukan pembuatan buku kas, biar teman-teman lebih paham di saat melakukan pencatatan transaksi keuangan. Nah ini teman-teman, dia mau copy semua transaksi yang ada di buku pembantu tadi ke dalam buku kas umum. Jadi sebelum diangkat ke buku kas umum atau yang buku kas umum dikutip ke buku pembantu, teman-teman harus memastikan saldo ini teman-teman, saldo ini sudah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya di tangan teman-teman. Jadi ini buku pembantu kas tunai saldonya 600.000, dipastikan di tangan juga harus 600.000 sesuai dengan pengeluaran yang ada di pencatatan ini. Jadi semua pencatatan ini teman-teman, dia harus ada bukti, pengeluaran, karena tiap pencatatan itu jika tidak salah satu syarat pencatatan itu ialah mempunyai bukti. Jadi teman-teman jangan ada yang melakukan pencatatan tanpa bukti. Saya contohkan. Di salah satu sekolah ya, saya contohkan, ada mungkin jika ada sekolah yang melakukan transaksi keuangan sudah bayar tapi buktinya belum dikasih oleh pihak ketiga, jangan berani teman-teman melakukan pembayaran. Jadi bendahara mengeluarkan uang harus ada bukti. Kalau teman-teman mengeluarkan pembayaran uang tanpa bukti, itu bisa ke arah fraud atau kejahatan, dan itu hukumannya berat teman-teman. Kalau saya tidak mau jelaskan masalah sanksi-sanksi korupsi dan sebagainya teman-teman ya. Cuma saya di sini lebih ke arah membuat mindset teman-teman di dalam melakukan pengisian buku kas itu sesuai dengan regulasi maupun bukti yang ada. Nah, teman-teman, karena nomor bukti ini sangat penting, teman-teman. Jadi, teman-teman buat konsep atau buat semacam agenda tentang pemberian nomor bukti di tiap transaksi, teman-teman. Biar saat melakukan pengisian BKU, teman-teman punya agenda. Contoh, agenda tentang pengeluaran kwitansi. Jadi, tiap kwitansi yang keluar harus ada agendanya, dicatat. Ini nomor, nantinya kwitansi ini dicatat, ada nomor bukti kwitansinya seperti ini. Nah, nomor bukti itu dipakai buat dicatat di dalam buku kas umum ini. Biar teman-teman saat mencari buku historis dari transaksi lebih mudah. Maaf teman-teman ya jika ada kalimat-kalimat yang kurang keliru dari penjelasan saya, mohon diluruskan di kolom komentar, atau mungkin ada yang kurang berkenan sepengetahuan teman-teman bisa dijelaskan di kolom komentar biar bisa dapat feedback dari saya. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe, like, dan share jika video ini sangat berguna. Nah ini teman-teman, dia ambil data dari buku pembantu bank, buku pembantu tunai, sesuai urutan tanggal transaksi ya teman-teman. Lihat urutan tanggal transaksinya teman-teman ya. Jadi untuk urutan tanggal transaksi sesuai apa yang ada di buku pembantu yang dia sudah buat tadi teman-teman. Jangan sampai keliru teman-teman ya. Pencatatan pengeluaran ini harus dengan nilai pajak jika transaksi itu berkonsekuensi tentang perpajakan. Lihat teman-teman, saldonya harus sama. Jadi nilai saldo BKU itu menggambarkan posisi saldo buku pembantu bank, buku pembantu tunai, dan hasil akumulasi dari 3 buku pembantu itu teman-teman. Jadi rumusnya seperti itu teman-teman ya. Jadi jika saat penutupan kas teman-teman terdapat selisih kas, dia tidak jauh-jauh teman-teman untuk cari. Jadi rumus saldo itu hanya saldo awal tambah penerimaan kurang pengeluaran, itulah saldo akhir. Itu rumusnya, tidak ada rumus lain selain itu. Jadi jika teman-teman
ada selisih di saat penutupan akhir kas. Jadi teman-teman bisa langsung mengecek rumusnya jalan tidak, sesuai alurnya tidak. Tapi jika alurnya sudah sesuai terus tetap ada saldo, ada selisih saldo, mungkin ada kekeliruan di dalam penelusuran rumus tadi. Jadi gini ya teman-teman, saya kasih kasih metode pencarian pencarian selisih kas. Jadi teman-teman contoh mencari barang di wadah yang sempit itu lebih mudah dibanding mencari barang di jerami di wadah yang sempit dengan barang di jerami di wadah yang besar. Jadi tiap teman-teman mau mencari nilai selisih saldo, teman-teman pastikan ruang lingkup pencarian saldo ini dikecilkan dulu. Jadi jangan mencari nilai saldo. Saya contohkan teman-teman ya. Saya contohkan di mencari nilai selisih. Di bulan Januari, teman-teman terdapat saldo 1 juta. Sesuai di tangan bendahara tidak selisih. Di bulan Februari selisih. Jadi teman-teman jangan mencari nilai Januari sampai Februari, tapi dicari dari posisi bulan Februari, karena posisi Januari sudah pas saldonya, tidak selisih. Jadi teman-teman kalau mau mencari nilai selisih itu, dikecilkan dulu ruang lingkup pencariannya. Jangan dicari menggunakan metode barbar. Pokoknya cari sudah sama selisihnya, sudah sama rumusnya, tidak mungkin selisih. Pasti ada yang selisih, karena rumus saldo itu, saldo akhir itu hanya mudah. Saldo awal tambah penerimaan kurang pengeluaran sama dengan saldo akhir. Jadi tidak ada yang bakal selisih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Nanti kita lanjutkan, atau mungkin kita lanjut di kolom komentar di bawah teman-teman. Jika ada yang teman-teman mau tanyakan, bisa langsung juga ke kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah kalau saya punya waktu, saya respon secepat mungkin atas pertanyaan teman-teman. Jangan lupa teman-teman kalau video ini sekiranya berguna dan bermanfaat, di-share ke teman-teman bendahara lain, dan jangan lupa di komen ya mungkin, atau di subscribe. Sampai jumpa teman-teman di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.